Ceritanya sebenarnya panjang. Ya wes, aku hanya butuh informasi darimu, bukan larangan darimu. Ya, ini terjadi dulu. Bermula dari seorang nenek-nenek. Ya, wanita yang sudah sepuh. Dia bernama Darwin. Darwin. Iya. Si Darwin ini memiliki suami bernama Samiarja. Ya. Lama hubungan pernikahan mereka itu tidak dikaruniai anak alias gabuk. Oh, mandul. Yang mandul itu adalah si Darwinnya. Karena mungkin Samiarja itu sangat ingin memiliki anak, namun tidak diberikan oleh si Darwin. Dia kecewa, lalu meninggalkan Darwin begitu saja. Dalam kondisi yang sangat miskin, Ya. sudah tua, ditinggal oleh suaminya dalam keadaan miskin. Dia tidak bisa mencari uang untuk dia makan, si Darwinnya ini. Janda berarti. Janda, tidak memiliki anak karena memang dia mandul ataupun gabuk. Setiap hari setelah ditinggal oleh suaminya si Samiarja, si Darwin itu makan dengan hasil apa yang tumbuh di sekitarnya. Kalau ada singkong dia petik singkong, kalau ada pisang dia petik pisang. Sisa dari tanaman yang ditanam oleh suaminya si Samiarja, mantan suaminya. Oh ya. Namun itu tidak banyak, lama-kelamaan habis. Darwin dengan kondisinya yang sangat miskin, dia hanya bisa mencari hasil bumi, namun hasil buminya sudah habis. Dia pergi ke hutan Laranggriyo, yang mana sebenarnya tanah ini adalah tanah yang bukan miliknya, namun milik orang lain. Tanah ini cukup luas, namun dimiliki oleh beberapa juragan-juragan. Ya. Jadi si Darwin kadang mengambil pisang, mengambil umbi-umbian, mengambil nanas ataupun apa saja yang tumbuh di sana untuk makan sehari-hari. Di Laranggriyo. Di Laranggriyo setiap hari. Sebelum itu namanya belum Laranggriyo. Maksudnya Kali Bojong. Kali Bojong itu sebagian luasnya, namun bagian khususnya di tanah yang sekarang menjadi seperti itu namanya Laranggriyo, memang sudah dari dulu. Oh ya, baik. Karena sering mengambil hasil bumi yang ada di Laranggriyo itu, mungkin salah satu juragan itu geram dengan perbuatan dari nenek Darwin. Ya. Salah satu juragan yang sangat-sangat tidak terima hasil buminya itu selalu diambil adalah Juragan Simin. Baik, Juragan Simin. Saking geramnya dia tidak peduli walaupun si nenek Darwin itu miskin, seorang janda dan sudah tua. Juragan Simin mengabarkan kepada warga, "Hei para warga, ternyata selama ini yang mengambil hasil bumi yang ada di Laranggriyo ini adalah nenek Darwin." Entah bagaimana caranya Juragan Simin itu kayak membakar emosi dari para warga. Semuanya emosi. Waktu itu Juragan Simin itu berbicara malam hari, pagi-paginya nenek Darwin benar-benar ditangkap, diarak oleh warga. Berkeliling kampung, hanya menggunakan
Cari. kemben Oh, keben. untuk menutupi kemaluannya dia saja. Setega itu para warga, ya mohon maaf, saya juga waktu itu ada di sana ikut mengharap. Ya. Mungkin ini kesalahan kami juga. Setelah itu Nenek Darwin dibawa ke tengah-tengah larang griya. Juragan Simin mengatakan, Nenek Darwin, lihat semua hasil bumi di sini habis diambil oleh kamu setiap hari. Entah datang dari mana satu orang membawa obor pagi-pagi langsung membakar Nenek Darwin yang memang sudah tidak berdaya untuk melawan. Namun Juragan Simin malah menyemangati para warga supaya membesarkan api yang sudah membakar Nenek Darwin. Lalu Nenek Darwin berteriak. Saya masih ingat betul bagaimana teriakannya. Namun teriakannya hanya berlangsung sebentar. Lalu dia diam seolah-olah tidak merasakan sakit. Sebelum api itu benar-benar membakar seluruh tubuhnya, di sisa-sisa tenaganya, dia berucap, matanya sambil melotot ke arah para warga. Dia mengucap, saya bersumpah siapa saja yang makan dari hasil tanah yang pernah saya ambil di sini, baik sang pemilik tanah maupun orang yang tidak tahu apa-apa, saya pastikan dia akan terkena malak. Kutukan itu ataupun sumpah itu keluar dari Nenek Darwin yang sedang dalam kobaran api. dan itu benar-benar terjadi nyata. Itu benar-benar terjadi nyata. 1 bulan setelah Nenek Darwin mati karena terbakar, setengah bagian tubuhnya sudah gosong. Tanah di larang griya ini gersang manusia. Benar-benar tidak ditumbuhi satupun tanaman, bahkan rumput saja tidak mau tumbuh di sana. Hanya tanah gersang, sedangkan di wilayah lainnya berbatasan dengan larang griya subur. Warga sampai heran, semut saja tidak ada yang berjalan di tanah itu. Itu berlangsung sudah ratusan tahun. Ya, baik. Lalu Lama-kelamaan keluhan datang, terutama dari juragan-juragan yang memiliki tanah di larang griya. ya, Para warga pun bingung, karena sebagian para warga itu ada yang bekerja dengan juragan-juragan yang memiliki tanah di larang griya. Berapa bulan kemudian timbullah solusi dari tetua ataupun sesepuh di desa. Namanya Sesepuh Lebeng. Sesepuh mengatakan, saya mungkin akan bisa mengembalikan tanah ini supaya bisa dimanfaatkan kembali. Sesepuh menumbalkan sesuatu di tanah larang griya. Dia menanamkan di 4 penjuru tanah larang griya ini pohon gandapura. Dan terjadi musyawarah antara sesepuh dengan dayang-dayang yang ada di larang griya. Dari hasil musyawarah itu ada satu penengah
bahwasanya tanah Larang Griyo bisa akan subur kembali dan bisa dimanfaatkan kembali. Namun setelah 10 tahun setelah perjanjian itu dibuat ataupun penumbuhan itu dilakukan oleh sesepuh. Mbah Lempeng itu apa? Lebeng apa nama? Lebeng. Mbah Lebeng itu berarti melakukan negosiasi dengan danyang-danyang yang menguasai kutukannya si nenek itu. Iya. Dan itu berhasil. Tidak sampai 5 hari sudah mulai ada tumbuhan yang tumbuh berwarna hijau di Larang Griyo. Larang Griyo itu. Namun dengan catatan Boleh ditanami oleh para warga. Namun hasilnya setelah 10 tahun kemudian baru bisa dinikmati hasilnya. Selama 10 tahun itu tidak boleh diambil ataupun dimakan. Ya. Hanya boleh ditanam-tanami saja. lalu sekarang apa? Belum sampai 10 tahun. Itu dia. 10 tahun sudah berlalu, namun sampai detik ini seolah-olah kutukan itu masih berjalan. Lah, Mbah Lempengnya di mana? Saya akan melanjutkan cerita Baik. supaya ini nyambung oleh kalian. Ya. 1 bulan setelah penumbalan itu dilakukan oleh sesepuh, beliau meninggal, mati dengan kondisi jasadnya yang sangat mengenaskan. Dada dan wajahnya menghitam. Bahkan di beberapa bagian tubuh seperti hampir meletus manusia. Itu membuat heran satu desa. Sesepuh yang sudah berjasa membuat tanah Larang Griyo ini subur kembali, tiba-tiba mati dengan mengenaskan seperti itu. Ditemukan di dalam rumahnya. Matanya terbelalak seolah-olah melihat sesuatu yang mengerikan. Lalu dimakamkanlah jasad dari sesepuh, diurus jasadnya oleh Kayim Subur. Pak Kayim. Lebene. Kayim. Oke. Itu. Lalu apalagi yang ingin kalian tanyakan? Secara awalnya di situ, tetapi yang membuat para warga heran dan bingung, kenapa setelah 10 tahun setelah perjanjian itu dilangsungkan, tanah itu masih tidak bisa dimanfaatkan, hanya subur saja. Itu kejadian sudah ratusan tahun. Sudah ratusan tahun. Baru sumpah serapang. Ya makanya doa orang teraniaya itu paling sangat cepat dikabulkan. Baik dikabulkan oleh para iblis juga cepat. Seneng sih memanfaatkan situasi yang dimana itu sangat enak sekali bagi mereka. Iya. Namun manusia di saat pemakaman atau menguburkan jasad dari sesepuh, Pak Kayim Subur itu seolah-olah ada sesuatu yang dia tutup-tutupi. Sebagian dari kita ada yang memahami itu, namun sampai detik ini kami tidak tahu apa yang ditutup-tutupi oleh Kayim Subur. Di mana Kayim Subur? Dia sudah meninggal. Dulunya manusia. Ya, semuanya dulu manusia. Kamu manusia juga. Iya. Ya kamu nggak bisa ketemu saya ya. Kayim Subur di mana? Tapi ruhnya masih sering berjalan-jalan di sekitar sini, membawa sepeda ontel. Ruhnya Pendamping Korin mungkin. Kayak kamu. ya seperti saya. Iya. Kalau lu udah sampai ke langit. Ya saya ruh, Kak. Bukan. Yes. Iya. Dia masih sering di sekitar, kadang sering saya melihat di sekitar Larang Griyo. Si Kayim Subur itu. Iya.
Nah, mungkin kita bisa ambil informasi lebih mendalam lagi dari Kayim Subur. Informasi apa? Biar nanti ya yang tanya-tanya. Informasi Yang penting tugasmu sekarang tolong cari Kayim Subur. Gimana nanti kasih tahu kabar ke kita. saya mencari Kayim Subur. Iya, ada yang mau bertemu penting ya seperti itu. Ada yang mau bertemu manusia seperti itu ya. Iya. Manusia yang masih hidup gitu. Ya, nanti saya kalau memang bertemu dengan Kayim Subur, saya akan beritahu tentang ini. Baik. Lalu baik. apalagi yang ingin kalian tanyakan? Saya tidak mau dimarahin oleh Tuan Martaji. Intinya itu semua kau menyaksikan dan saksi hidupnya ya. Saya menyaksikan, bahkan teriakan dan wajah ketika dia sudah terbakar. Saya masih teringat jelas. Yang naik Darwin itu. Iya, Nah, suaminya kami tidak tahu kemana. menikah lagi mungkin ya. Ya mungkin saja selama dia hidup dia mengharapkan momongan, namun tidak pernah diberi oleh Lalu Nenek Darwin. nasib dari juragan Simin, Semua yang hidup di zaman saya dan Nenek Darwin itu sudah pada mati manusia. Oh. Tidak ada yang hidup sampai detik ini. iya. Baiklah, terima kasih banyak informasinya. Siapa namanya? Basro. Nanti tolong carikan si Kayim Subur. Ngomong saja ada yang mau ketemu. Dan kita jalin hubungan yang bagus ya, silaturahmi ya. Iya, tapi Saya saya ingin sekali- mewanti-wanti, Ya, tolong jangan menantang apalagi berdebat dengan penguasa di sini. ya. Siap. Sayangi kehidupan kalian. Ya, ya. Kalau sudah mati bisa apa ya? Iya, maksud saya itu.